Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Alkitab, Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan belajar tentang penulisan Alkitab. Kita akan belajar terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu Alkitab, supaya Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan dari orang-orang yang hendak menyerang kita sudah mengerti terlebih dahulu. Oke? Jadi kita harus tahu apa itu Alkitab dan berasal dari manakah sih kata Alkitab itu. Nanti jangan kita terhasut dengan Alkitab yang tiba-tiba turun. Orang masih nulis tapi bisa diwocol, nanti Bapak Ibu nanti terpengaruh situ. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa itu Alkitab dan Alkitab itu sebetulnya dari mana sih asalnya. Begitu nggih? Bapak Ibu kalau membaca Alkitab yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kata Alkitab di situ. Bapak Ibu kan ada orang-orang yang tidak menyerang Kristen kan bilang, "Loh, kalau Alkitab itu tertulis di dalam kitabku." Ada, ya. Kitabmu ada enggak? Menulis Alkitab ada enggak? Gitu ya. Itu biasanya diserang di sisi itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pelajari Alkitab, ternyata di Bible itu tidak ada kata Alkitab, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata Alkitab di dalam Markus 15 ayat 28, itu sebetulnya Bapak Ibu, ayat itu tidak ada di teks aslinya. Coba kita buka yuk di dalam Markus 15 ayat 28. Ada lupa ayatnya. Di Markus 15 ayat 28 itu ada kata Alkitab. Jangan bacakan ya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu nanti kalau ditanya sama orang-orang yang hendak menyerang kita, "Loh, ini loh ada kata Alkitab." Bapak Ibu harus tahu ya, orang-orang di luar Kristenan itu belajar Alkitab. Saya nggak bohong. Mereka lebih hafal ayat. Mereka akan mencoba untuk menyerang kita, Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu, ayat di Markus 15 ayat 28 ini sebetulnya di teks aslinya tidak ada. Ya, secara kita terlebih dahulu ya, di teks aslinya tidak ada. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, ayat 28 itu adalah ayat yang ada di dalam di dalam kurung. Ya, jadi di Alkitab kita itu ada dua macam kurung, Bapak Ibu. Ada kurung yang biasa begini, juga ada kurung kotak. Ada kurung kotak, ya. Jadi kurung yang biasa ini itu disebut parentis, yaitu kurung yang biasa. Jadi kurung ayat yang di dalam kurung seperti ini itu adalah ayat untuk menjelaskan ayat di atasnya. Jadi ayat ini itu disisipkan oleh penerjemah. Ya, kemudian ada juga di Alkitab itu tanda kurung yang berbentuk siku, kotak gini. Tahu? Nah, itu adalah kalimat yang ditambahkan penerjemah. Sebetulnya juga tidak ada di teks aslinya, tidak ada. Kemudian, Pak, ada lagi Pak, ada ayat di Alkitab yang nulis Alkitab itu di Lukas 4 ayat 16. Bisa tampilkan Pak? Lukas 4 ayat 16. Lukas pasal 4 ayat 16. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan ya, kan udah bawa ya, nggak terlalu capek ya. Lukas 4 ayat 16. Bicara begini, ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sebetulnya kata Alkitab di terjemahan LAI ini itu sebenarnya tidak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi kata asli di dalam Alkitab itu di sini itu adalah saya di sini menemukan kata Alkitab
itu adalah anak nonai. Anak nona itu artinya membaca, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Membaca. Kok ditulis Alkitab? Ini penerjemah. Jadi penerjemah itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Bapak Ibu. Begitu. Tetapi sebetulnya kata Alkitab itu tidak perlu dipersoalkan ada atau tidaknya di dalam Alkitab. Sebetulnya tidak perlu dipersoalkan, Bapak Ibu. Karena memang teks asli Alkitab itu memang tidak ada kata Alkitab di dalamnya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau nanti ada yang bertanya, di Alkitabmu kok nggak ada tulisan Alkitab? Dari mana kamu tahu kata Alkitab? Kita akan belajar pada siang hari ini ya. Bapak Ibu jangan berkecil hati ya. Kok di Alkitabku nggak ada kata Alkitab? Yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita bahas itu adalah dari mana sih Alkitab itu? Asal usulnya dari mana? Kemudian sebetulnya Alkitab itu apa sih? Sebetulnya ini yang sebetulnya perlu untuk dibahas, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mempersoalkan Alkitab itu tidak ada di dalam Alkitab kita, maka itu akan menjadi hal yang membuat kita terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan iman kekristenannya. Memang Alkitab yang kita miliki itu tidak pernah menulis kata Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab itu memang berasal dari sejarah perjalanan manusia berperkara dengan Allah, Bapak Ibu. Sebuah sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarahnya Allah memperkenalkan diri, menunjukkan diri kepada manusia. Gitu. Dan bangsa Israel merupakan satu-satunya bangsa yang pernah berperkara dengan Allah. Oke? Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang sampai hari ini ada. Bangsa kuno. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, bangsa kuno di Alkitab itu sudah punah semuanya. Hanya tinggal satu bangsa kuno yang sampai hari ini disegani. Ya, bangsa yang luar biasa, kecil tapi pinter. Google miliknya siapa? Google miliknya Israel. Facebooknya siapa? Facebook punyanya orang Israel. Penemu teknologi di dunia yang terkenal itu ternyata semua orang Israel. Ini saya tidak bohong, cari aja di mesin internet ya. Penemu mesin uap orang Israel, ya. Penemu lampu ini siapa? James Watt itu orang siapa? Orang Israel. Ternyata Bapak Ibu, orang Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang pernah berperkara dengan Allah. Dan bangsa inilah satu-satunya memiliki Alkitab yang sudah berusia abad-abad dan sampai hari ini ada dan hari ini dipergunakan oleh orang Kristen. Dan Bapak Ibu dan saya itu mempergunakan Alkitabnya bukan Alkitab dari agama lain. Alkitab yang kita miliki itu adalah Alkitab yang benar-benar miliknya orang Israel. Jadi Alkitab yang kita miliki ini Bapak Ibu, Alkitabnya orang Kristen itu adalah benar-benar real ditulis oleh manusia. Nanti kalau ada tujuan lu, Alkitabmu itu ditulis oleh manusia. Si nulis manusia. Kalau Alkitab pun enggak, Alkitab itu langsung dari Tuhan. Ada yang bilang begitu kan? Saya mau katakan di sini pada siang hari ini, Alkitabnya orang Kristen benar-benar real, benar ditulis oleh manusia pilihan Allah dari inspirasi hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada penulis. Firman-Nya yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu, itu disampaikan dalam bahasanya bahasa manusia.
Alkitabnya kita itu isinya, itu bahasanya adalah bahasa Allah yang disampaikan kepada manusia dengan menggunakan bahasa manusia, sehingga Allah dapat berbicara kepada semua manusia melalui firman-Nya. Bapak Ibu kalau membaca kitab-kitab yang lain itu membingungkan, gak ada artinya. Jadi kalau ditanya, loh kok gak ada artinya? Seharusnya kan namanya kitab yang menerangkan kan katanya. Katanya kan kitab yang menerangkan. Artinya kan seharusnya dapat memberikan penjelasan. Jelas dong, namanya firman yang diberikan Allah kepada manusia. Seharusnya kan manusia yang terima firman dari Allah kan seharusnya mengerti maunya Tuhannya. Betul? Tetapi Bapak Ibu kalau belajar kitab-kitab yang tersebut, Bapak Ibu akan dibingungkan dan Bapak Ibu akan stres Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, firman Allah yang Bapak Ibu miliki hari ini itu firman menggunakan bahasa manusia. Sederhana banget Bapak Ibu, ya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, banyak kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Saya ini juga bingung dengan mereka, kok bisa tahu nama Hawa itu dari mana? Padahal di kitab mereka nggak ada. Ya. Kok bisa tahu istrinya Abraham itu Sarai dan Hagar itu dari mana? Padahal di sana nggak ada. Membingungkan Bapak Ibu. Ya. Dan kok bisa mereka mengatakan kita akan ke surga? Padahal kitab mereka tidak pernah mencatat kata surga. Cari seluruh di kitabnya, nggak ada kata surga. Hanya kitabnya orang Kristen, firman Allah dengan menggunakan bahasa manusia yang hari ini kita miliki, ya, yang luar biasa yang harusnya kita pahami dengan benar-benar Bapak Ibu. Makanya Alkitab kita ini Bapak Ibu, itu Alkitab yang luar biasa. Alkitab kita itu sengaja ditulis oleh 40 penulis. Sengaja. Kenapa Pak? Supaya tidak dapat difitnah. Sampai sini paham? Alkitab kita berapa penulis? Berapa lebih? 40 penulis, ya. Supaya apa? Supaya tidak dapat difitnah Bapak Ibu. Kenapa? Karena 40 penulis ini Bapak Ibu itu menulis dengan isi yang sama. Coba ya, 40 penulis itu menulis dengan isi yang sama Bapak Ibu. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab itu ditulis kurang lebih 3.500 tahun jaraknya. Waktunya itu ditulis kurang lebih 3.500 tahun. Itu waktu yang pendek atau yang panjang Bapak Ibu? 3.500 tahun, 40 penulis isinya sama. Ya. Kemudian ditulis di tempat yang berbeda. Ditulis di benua Asia, di benua Afrika, di benua Eropa, tapi isinya sama. Coba ini kalau bukan pekerjaan penulis kan nggak mungkin, ya kan? Ya. Dan Alkitab kita ini lebih logik, lebih logika, lebih bisa dinalar dibandingkan dengan kitab yang langsung turun dari Allah. Ya. Hanya satu orang yang menerima tanpa saksi, ya. Lalu mengklaim bahwa kitabnya orang masih nulis tapi bisa dibaca. Menurut saya ini jadi mistik, aneh dan lucu. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita nggak perlu mempermasalahkan ada atau tidaknya kata Alkitab di dalam Alkitab kita. Nggak penting itu. Yang perlu dipersoalkan adalah apakah Alkitab kita itu benar-benar firman Allah. Oke? Ya. Makanya kita harus tahu asal kata Alkitab. Itu penting. Ya. Jadi kalau pengertian kita salah tentang kata Alkitab, maka harus dibenerin pada sore hari ini. Jadi asal kata Alkitab itu dari mana Pak? Mengapa kitab suci orang Kristen disebut Alkitab? Ada pernah tahu? Bapak Ibu? Oke, kita masuk yuk di dalam slide saya. Dari mana sih kata Alkitab itu Bapak Ibu? Saya tampilkan. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi kata Alkitab
Bisa dibaca ya. Jadi kata Alkitab itu dari catatan sejarah bahwa Alkitab itu sebenarnya muncul dari keberadaan kota Gubla. Gubla, Bapak Ibu, yaitu sebuah kota di Funisia. Sebuah kota di Funisia yang berlokasi di Lebanon, Bapak Ibu. Hari ini sekarang namanya Jibail. Namanya hari ini itu Jibail. Kota Gubla ini terkenal karena banyak menghasilkan papirus. Papirus itu apa? Papirus itu tanaman air, tanaman rawa, ya, yang banyak tumbuh di sana, Bapak Ibu. Nah, papirus ini yang dipakai untuk membuat kertas, Bapak Ibu. Jadi papirus ini itu dipakai media untuk menulis. Menulis apa, Pak? Menulis pesan, menulis dokumen, begitu, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini adalah papirus. Bisa lihat ya, tahu ya. Papirus itu seperti tanamannya, dan di bawah itu ada serat, ada batangnya. Di tengah-tengahnya itu ada serat yang lunak, itu namanya empulur. Empulur di dalamnya. Nah, empulur itu yang diambil, ya. Jadi potongnya dipotong, di apa ya, kalau orang bilang itu sayanya begini ya, kemudian dijejer. Setelah dikuliti dijejer, disusun, gitu ya. Disusun kemudian sambil ditindih sampai dia melekat, dikeringkan, tapi nggak boleh terlalu kena panas karena ini rapuh, Bapak Ibu. Ya, kemudian jadilah lembaran kertas begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi tanaman ini dipotong kurang lebih 30 cm itu segini berarti. 30 cm, 12 inci. Kemudian dikeringkan di sinar matahari, disusun, dilekatkan menjadi satu sepanjang kurang lebih 30 feet, kurang lebih 914 cm. Berarti kurang lebih 1 meter, Bapak Ibu. Sehingga dia menjadi gulungan. Saya mesti dipaham dulu ya. Jadi kata kata. Jadi kota Gubla itu penghasil papirus, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 1200 ini ya. Jadi pada tahun 1200 sebelum Masehi, kota Gubla itu diganti menjadi Biblos. Siapa yang mengganti, Pak? Yang mengganti itu orang-orang Yunani, Bapak Ibu. Orang-orang Yunani mengganti nama Gubla itu menjadi Biblos, ya, yang artinya buku. Kemudian bangsa Romawi menerjemahkan kata buku dalam bahasa Yunani itu menjadi Biblos. Makanya Bapak Ibu nanti kalau dengar mereka orang seberapa bilang Biblosku itu tulisan tangan, Biblosku itu ya kita memang tulisan tangan. Kita nggak mistik, kita benar-benar ditulis. Ini rasanya ini asal muasalnya ya. Jadi Alkitab kita itu benar-benar ditulis oleh tangan. Jadi orang Romawi menerjemahkan kata buku itu menjadi kata Biblos atau Biblion, Bapak Ibu. Kemudian Santo Hieronymus itu menggunakan istilah Biblia itu ke bahasa Latin yang berarti gulungan, menjadi kata Biblia yang berarti gulungan, buku yang dibuat dari papirus, Bapak Ibu. Jadi inilah awal mula kata istilah Bible. Dalam bahasa Inggrisnya scripture, juga bisa diartikan sebagai firman Alkitab dan kitab suci. Jadi kata Alkitab itu dari mana asalnya, Bapak Ibu? Dari kota Gubla. Sampai sini paham? Jadi Alkitab itu bukan melayang ya. Berarti Alkitab itu adalah nama kota Gubla tahun 1200 diganti nama Biblia, kemudian menjadi Alkitab, kitab suci. Jadi bukan tiba-tiba melayang gini ya, bukan ya. Paham ya? Jadi Alkitab itu adalah
kertas papirus berasal dari kota Gubla, penghasil pohon papirus. Kemudian kota itu diganti namanya sehingga muncullah kata Alkitab. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jangan mitis lagi ya. Ya, Alkitab itu apa? Alkitab itu berasal dari kota Gubla ya. Jadi bukan yang melayang gini ya. Enggak. Alkitab itu artinya gulungan ya, dokumen. Oke, sampai sini paham ya? Jadi Alkitab kita Bapak Ibu yang berasal dari gulungan tadi itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu disebut Perjanjian Lama, kemudian bagian keduanya disebut Perjanjian Baru. Bapak Ibu paham nggak? Ini saya agak pelan-pelan ini, agak sulit. Paham nggak Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut, Bapak-bapak paham? Lepas, jenengan Bapak Ibu? Lepas gini. Kalau saja Alkitab itu sanes barang sing ugi inggil terus modul ceblok boten nggih. Alkitab niku asale dugi kota Gubla. Sing wonten Fonisia nggih, namanya diganti menjadi Biblia, Bible, Scripture, kemudian menjadi kitab suci, menjadi Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu adalah gulungan. Sampai sini paham? Alkitab adalah gulungan, ya. Alkitabnya kita, Alkitabnya orang Kristen itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Mengapa Pak kok disebut Perjanjian Lama? Ada yang bisa jawab? Mengapa Perjanjian Lama? Karena isi kitab Perjanjian Lama itu dipergunakan untuk menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah sebenarnya bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa umat pilihan Allah yang dijadikan biji mata Allah. Sebetulnya andai kata bangsa Israel itu tidak durhaka, ya, tidak tengkar-tengkuk, tidak menyakiti hati Tuhan terus. Sebetulnya bangsa Israel ini satu-satunya bangsa yang menjadi bangsa yang menempati kerajaan surga sebetulnya, gitu ya. Tetapi karena bangsa ini dua blek, ngomong tegak-teguk, sering berbuat dosa, sering menzolimi Tuhan, maka keselamatan itu bukan lagi kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Makanya keselamatan itu dari Yesus kepada siapa? Kepada semua manusia. Gitu ya. Mengapa Perjanjian Lama itu janji Allah kepada umat Perjanjian Lama? Kenapa Perjanjian Baru? Karena janji Allah kepada seluruh umat manusia, Bapak Ibu. Sampai sini paham? Pak, apakah Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru terpisah? Tidak. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling melengkapi. Gitu? Terus bagaimana Pak dalam kehidupan orang Kristen? Orang Kristen itu modelnya harus Yesus. Modelnya siapa? Modelnya harus Yesus. Makanya nanti kalau dengar khotbah pendeta, kita harus seperti Abraham, jangan mau. Kita harus seperti Yesus. Kita harus seperti Daud. Kita harus seperti Musa. Enggak boleh. Kita harus seperti Yesus. Model prototipenya orang Kristen itu kitab Perjanjian Baru. Ya, sampai sini Bapak Ibu paham? Alkitabnya orang Kristen itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi yang menyempurnakan semuanya itu adalah kitab Perjanjian Baru. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, nanti urusan dengan Tuhan seperti orang Israel, ya, taat berkat, nggak taat kutuk. Oh begitu. Kalau umat Perjanjian Baru kan enggak. Ya, hari ini orang yang benar itu teraniaya. Betul enggak? Hari ini orang hidup taat teraniaya. Makanya kalau kita melihat Alkitab itu enggak boleh sepenggal-sepenggal, harus utuh.
Dan Alkitab Perjanjian Baru ini adalah penggenapan, menyempurnakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar Alkitab Perjanjian Baru, kita sudah tidak lagi berurusan dengan Tuhan, taat atau tidak taat. Berurusan dengan Tuhan cuma satu, aku ingin tahu urusan Tuhan untuk aku lakukan. Titik, nggak ada yang lain. Diberkati, toh otomatis kalau Tuhan mau menyertai kita, berkati kita, tentunya kita harus hidup dalam ketaatan. Kalau kita nggak taat, sekalipun kita orang Kristen, kita akan menjadi sampah di dalam gereja. Begitu, ya. Kalau orang Israel, enggak, urusan dengan Tuhan itu masalah lahiriah terus, makan, minum, dan sebagainya. Orang baru beda, urusan dengan Tuhan, aku hanya ingin melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Oke? Kalau mau Perjanjian Lama, enggak taat, dicambuk-cambuk, dihukum, dikutuk. Mau Perjanjian Baru, kita melihat para rasul taat loh, para murid taat loh, betul? Matinya gimana matinya? Memenaskan. Umat gereja mula-mula itu orang-orang yang ikut di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka orang-orang yang hidup seperti Yesus, sampai mereka diejek Kristen. Kenapa? Hidupnya seperti Yesus. Tapi Bapak Ibu, itu mereka kehilangan hak warga negara. Mereka mati mengenaskan dimakan oleh binatang buas. Betul? Mereka hidup terancam. Mereka tak bisa ibadah seperti kita. Mereka beribadah di kuburan-kuburan, di gua-gua, di tempat-tempat sepi, untuk mereka mendengar pengajaran rasul-rasul. Mereka hidupnya benar, tapi mereka hidup dalam penganiayaan. Ya, jadi kehidupan orang Kristen harus modelnya Kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Sebab keselamatan telah disediakan oleh Allah melalui Putra Tunggalnya, diberikan kepada semua manusia, yaitu mereka yang bersedia menerimanya dan mempercayainya dan bersedia hidup seperti Dia hidup, Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita, Bapak Ibu, Perjanjian Lama itu ditulis 39 kitab. Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ini penting, coba tolong perhatikan, ini penting. Alkitab kita Perjanjian Lama itu jumlahnya 39. Ditulis sebelum zaman Yesus. Isinya Bapak Ibu, 97% itu bahasa Ibrani. 97%. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sisanya itu bahasa Arab. Ini kalau saya sedang berdialog dengan alim ulama, dia bilang gini, loh, bahasa kita loh bahasa Arab. Paham ya? Bahasa Arab. Dia nggak tahu sejarah, Bapak Ibu. Nggak tahu sejarah. Jadi begini Bapak Ibu, kita jangan terpengaruh. Bahasa Arab itu sudah Aramik kuno, itu sudah ada sejak zamannya Abraham, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di Timur Tengah itu sebetulnya, di Timur Tengah kuno itu ada satu rumpun bahasa disebut Semit. Mungkin Pak Yoga tahu yang pernah belajar di teologi. Itu ada namanya rumpun bahasa di Timur Tengah, itu namanya rumpun bahasa disebut rumpun bahasa Semit. Ya, sesuai dengan namanya anaknya Nuh, namanya Sem. Makanya masyarakat atau orang-orang di Timur Tengah pada waktu itu semua bahasanya dijadikan satu, disebut bahasa Semit, Bapak Ibu. Dan dua bahasa Semit yang dipergunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu cuma dua, yaitu Ibrani dan Aram, Bapak Ibu. Ya. Dan Ibrani sebetulnya Bapak Ibu, bahasa Ibrani itu sebetulnya bahasa induknya manusia. Bahasa Ibrani itu sebetulnya bahasa induknya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu belajar silsilah keturunan Adam, jadi saya di sini kan mencatat tadi malam, saya lupa, tadi malam. Adam itu usianya 130 tahun, meninggal 930 tahun, sampai lahirlah Sem, anaknya Nuh. Ternyata saya hitung-hitung, jaraknya Sem itu dengan Adam itu 1426 tahun. Adam usia meninggalnya berapa tadi? 930
30. Jadi Adam usia 130 tahun punya anak namanya Set. Set usia 105 tahun punya anak namanya Enos. Jadi Adam masih hidup dong, ya kan? Usia Adam 130. Kemudian Set usia 105 punya anak. Adam masih hidup nggak? Adam masih hidup, ya kan? Kemudian Set punya anak itu usia 105. Kemudian Enos anaknya Set itu usia 90 tahun punya anak. Adam masih hidup berarti Adam, ya kan? Adam kan meninggal usia 930 tahun. Berarti Adamnya masih hidup kan? Gitu kan? Jadi jaraknya Bapak Ibu antara Sem dengan Adam itu 1425 tahun. Berarti jaraknya enggak jauh-jauh banget. Jadi mungkin Adamnya baru meninggal, itu Semnya lahir. Jadi bahasanya Sem Nuh itu bahasanya Ibrahim. Jadi saya bisa bayangkan berarti dulu ketika Adam dan Hawa ngobrol itu bahasanya bahasa Ibrahim di Bapak Ibu, ya kan? Jadi jaraknya Bapak Ibu antara antara Metusala dan Adam itu 1426 tahun. Di sini dapat diketahui bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa induknya manusia. Tetapi pada Bapak Ibu, pada abad ke-9, pada abad ke-9 sebelum Masehi itu sebelum Isa Al-Masih, sebelum Yesus Bapak Ibu, itu bahasa Aram itu menjadi bahasa internasional. Tahu Bapak Ibu, abad berapa? Abad ke-9 sebelum Masehi itu bahasa Aram mulai menjadi bahasa internasional. Jadi mulai abad ke-9 itulah bahasa Arab itu mulai dipelajari oleh orang Yunani, Bapak Ibu, oleh bangsa Israel, sehingga bahasa Arab ini dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu Esra itu ada sebagian yang pakai bahasa Arab, ya. Yeremia ada sedikit bahasa Arabnya, Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti Alkitabnya orang Kristen itu induknya dari kitab yang lain. Maaf ya, Alkitabnya orang Kristen itu murni berasal dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menuliskan sejarah. Amin. Kok ada bahasa Arab? Ya karena pada waktu abad ke-9, abad berapa Bapak Ibu? Abad ke-9, dari bahasa Semit yang tadi itu, salah satu bangsa Aram itu menjadi bahasa internasional. Sehingga mau tidak mau, maka bahasa Arab itu terseliplah, kalau saya bilang terseliplah, ya, di dalam penulisan karena sudah menjadi bahasa umum, gitu Bapak Ibu. Tetapi yang dipergunakan dalam keagamaan itu hanya bahasa Ibrani. Hanya bahasa Ibrani. Artinya bahasa Ibrani yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu kalau ada sisipan bahasa Arab itu bukan berarti Alkitab kita itu induk dari Alkitab yang lain. Karena kan di kitab mereka itu ditulis bahwa kitab-kitab itu harus menginduk kepada kitab-kitab terdahulu, gitu kan? Karena kita juga harus belajar kepada kitab-kitab terdahulu, ya, sehingga mereka mengklaim bahwa Alkitabnya kita ini induknya kitab itu. Alkitab kita sudah sempurna, tidak perlu anak-anak lagi, ya, tidak perlu disempurnakan lagi. Alkitab kita sudah sempurna. Sampai sini paham? Ada bahasa Arab itu menjadi bahasa populer pada abad ke-9, sehingga penulis Esra menyelipkan bahasa Arab. Gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi Alkitab kita sudah nggak perlu dikoreksi-koreksi, nggak perlu. Alkitab kita sudah sempurna, Bapak Ibu. Dan Alkitab kita, Bapak Ibu, tidak dapat dituduh, tidak dapat difitnah bahwa Alkitab kita itu diganti, dirubah, dirombak, tidak dapat dituduh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitabnya kita ini benar-benar asli miliknya orang Israel.
Bisa ditampilkan kitab ini, kitab perjanjian lama itu, coba lihat. Kalau kitab perjanjian lama kita itu kan terakhir kitabnya apa? Maleakhi. Kalau kitabnya orang Israel, kitab terakhir itu Tawarik. Tawarik ini kitabnya orang Israel, itu namanya Tanakh. Itu dari singkatan Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Jadi kitabnya Bapak Ibu, kitab perjanjian lama itu asli, gak dirubah. Kalau mereka bilang dirubah Pak, yang berubah siapa? Mereka bilang orang Israel sama orang Kristen loh. Padahal orang Israel sama orang Kristen itu gak cocok ya. Setuju ya? Orang Israel sama orang Kristen itu gak cocok. Tapi mereka mau bersepakat ganti. Itu hanya hoax ya. Jadi Alkitabnya orang Kristen, kitab perjanjian lama itu asli miliknya orang Israel, ya, dari agama Yudaism, agama Musa ini. Jadi Torah itu terdiri dari 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah, kitab hukum, ya. Kemudian kitab nabi-nabi itu dibagi 2 Bapak Ibu. Kitab nabi pertama sama nabi kemudian. Itu ada Yosua, Hakim dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai sini paham? Paham ya? Jangan terpengaruh ya. Kitab perjanjian lama itu asli miliknya orang Israel. Berbangga loh kita bisa memiliki kitab yang berusia abad-abad, kitab tertua. Itu kitab kita Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita ini Bapak Ibu itu memiliki dokumen-dokumen yang sampai hari ini ada. Kalau kitab-kitab lain ditanya punya dokumennya enggak? Enggak punya. Sejarahnya gimana? Mereka enggak punya sejarah. Mereka cuma bilang ya ketika si Nabi mengajar ditulis gitu, dicatat. Mereka nggak punya bukti-bukti sejarah yang membuktikan bahwa kitab mereka itu berasal dari sumber yang benar. Gitu. Berbeda dengan Alkitab kita, Bapak Ibu. Alkitab kita itu memiliki dokumen-dokumen yang sampai hari ini terpelihara dan ada. Mengapa begitu, Pak? Iya, karena Alkitab yang Bapak Ibu miliki dan yang saya miliki itu adalah Alkitab kuno, terkuno, Bapak Ibu. Alkitab yang sudah berusia berabad-abad. Manuskrip tadi itu rapuh. Itu kalau pertama dibuat itu dia agak putihnya agak bukan putih seperti enggak seperti ini. Putihnya agak putih mangkat gitu. Lama-lama dia kecoklatan. Semakin lama semakin coklat. Dan semakin lama semakin rapuh. Itu makanya penyimpanan itu digulung, dimasukkan dalam tabung-tabung. Itu pun harus hati-hati, Bapak Ibu. Dan itu disalin, bukan satu salinan, ratusan salinan. Nanti kita akan belajar dari Masoret nanti. Masoret itu dia pada waktu menyalin itu ada caranya, diukur berapa jumlah katanya, gitu ya. Terus berapa banyaknya. Kalau sampai ada satu kata nggak sama, langsung dimusnahkan. Sampai segitunya Bapak Ibu. Sampai sebegitu telitinya dan begitu ketatnya dalam penyalinan. Dan Alkitab kita yang sudah berusia abad-abad ini, ya, itu memiliki dokumen-dokumen yang utuh, ya, dokumen-dokumen yang hari ini masih ada, Bapak Ibu. Salah satu dokumen kuno kitab perjanjian lama yang masih utuh dan dipergunakan oleh para teolog, para penerjemah untuk menyusun Alkitab itu adalah Kodeks B19. Bisa ditampilkan, Pak? Ya, Kodeks B19. Ini salah satu dokumen, ya. Ini dokumen yang paling lengkap.
Jadi kan pada waktu penemuan dokumen-dokumen itu kan ada yang hilang separuh, ada yang hilang tuin. Itu di apa ya? Digaduk-gaduk atau apa ya? Apa ya? Oh, ini ketemu, digaduk. Oh, ini hilang burung. Misalnya bednya hilang. Oh, deletnya hilang. Oh, ada ketemunya gitu. Digandeng-gandengin. Oh, ini H-nya hilang. Gitu. Ya. Oh, ini alatnya cuil. Digandeng-gandengin Bapak Ibu. Dan Kodeks 19, Kodeks Lenin Gradensis ini itu satu-satunya dokumen yang paling lengkap. Dan dokumen ini Bapak Ibu itu disimpan, itu berada di perpustakaan Santo Petersburg di Rusia. Bisa tampilkan Pak apa namanya perpustakaannya? Sebab Bapak Ibu mau pergi ke sana. Ini perpustakaannya Bapak Ibu. Ya, ini perpustakaan di Rusia yang lagi perang dengan Ukraina. Ya. Di sini dokumennya disimpan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tanya, Alkitab saya itu punya dokumen, dokumennya masih utuh, disimpan di sini nih. Kalau mau pergi lihat, gitu ya, disimpan di sini Bapak Ibu. Ya, ini perpustakaan tertua di Rusia Bapak Ibu, yang masih ada sampai hari ini. Ya. Teks Kodeks Leningradensis ini itu dikenal juga dengan Kodeks Metropolitanus. Ya. Jadi kodeks ini Bapak Ibu, ini adalah kodeks yang paling lengkap, ya, yang penulisan Ibraninya lengkap Bapak Ibu. Jadi Kodeks Leningradensis ini itu ditulis sekitar tahun 1008 sampai 1010. Padahal Musa itu nulis tahun berapa tuh? 1400 sebelum Masehi Pak ya. Musa itu nulis Alkitab itu tahun 1400 sebelum Masehi. Tapi kodeks ini baru ditemukan tahun 1008. Berapa abad Bapak Ibu? Coba. Berarti ini berapa saja ini? Saya kalau membaca ini saya membayangkan, wow, ini sudah sananya keberapa ya? Kalau Bapak Ibu tanya, Pak berarti tulisan Musa nggak ada, sudah nggak ada. Ya, tulisan penulis pertama itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya manuskrip dan kodeks. Apa itu manuskrip? Manuskrip itu salinan dari penulis aslinya. Tulisan asli dari penulis itu disebut autograf. Apa Bapak Ibu? Autograf. Jadi Musa dulu nulis hukum-hukum, nulis peraturan-peraturan untuk bangsa Israel, itu sudah nggak ada yang asli, sudah disalin, ya, menjadi kodeks itu. Dan juga banyak lagi kodeks-kodeks yang lain, bisa terdengar nggak? Nah, Aleppo sebetulnya bahasa aslinya kitab Ibrani itu semuanya itu konsonan Pak, sebetulnya. Hurufnya itu nggak ada, AIO-nya nggak ada. Tapi kodeks Aleppo ini baru ada konsonannya, baru ada A-nya, baru ada I-nya, gitu Bapak Ibu. Mulai disempurnakan ini. Nah, kodeks ini ditemukan itu 930. Alkitab Ibrani itu sebetulnya semuanya itu abjadnya itu konsonan, ya, alef, bet, gimel, dalet, itu Pak ya, konsonan semua. Jadi supaya generasi bangsa Israel itu nanti kemudian dapat mempelajari dengan mudah, maka kalau Masoret Harun bin Asher, ini sebetulnya harus buka sejarah. Harun bin Asher itu salah satu orang yang menyisipkan huruf konsonan di sini, vokal, bukan konsonan. Kalau dulu itu orang menyebut kata Yahweh itu bukan Yahweh, Yahweh. Nggak ada e-nya, nggak ada e-nya, nggak ada a-nya.
Kenapa? Karena memang bahasa Ibrani, kitab Ibrani tulisan pertama itu semuanya konsonan. J, H, W, H gitu. Jadi gak ada E-nya, gak ada A-nya. Nah, kode Aleppo ini itu sudah mulai ada konsonannya, sudah mulai ada E-nya, sudah mulai ada A-nya, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi ini sejarah penulisan. Jadi yang mendorong pemberian tanda vokal pada teks konsonan Ibrani yang dilakukan oleh Ben Asher dan Ben Naftali adalah sekte Karel. Sekte Karel pada abad ke-18, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya generasi bangsa Israel nanti lebih mudah memahami, dapat membaca dengan baik sejarah perjalanan Allah bersama dengan manusia. Sejarah Allah berperkara dengan manusia. Sejarah bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi tujuannya itu, Bapak Ibu. Dan terbukti hari ini bangsa Israel itu anak-anaknya itu kalau sudah 8 tahun sampai hari ini itu mereka harus masuk pendidikan Yahudi. Ngapain, Pak? Belajar tanah sampai hari ini. Dan orang Israel itu punya kebiasaan yang bagus, menghafal tanah. Anak-anak 8 tahun, 12 tahun, mereka dididik dalam didikan Yahudi yang ketat. Kalau hari ini orang Kristen nggak, anaknya nggak sekolah minggu dibiarin, betul nggak? Anaknya nggak baca Alkitab dibiarin, betul ya? Betul, ya kan? Kalau orang Yahudi nggak, orang Yahudi itu anaknya 8 tahun mulai diajar baca. Dan kebiasaan ini diturunkan dari nenek moyang mereka. Karena nenek moyang mereka itu punya habitnya kebiasaan supaya sejarah dokumen kuno ini tidak hilang, mereka menyalin, disalin, ditulis dengan teliti. Makanya pekerjaannya orang Israel itu dia menghafalkan. Keren ya. Makanya Bapak Ibu kalau punya Alkitab hari ini gak dibaca, itu kebuatu. Ya kan? Itu ngumpulin setebel itu gak mudah. Dulu itu kitab segitu tebelnya itu harus dipanggul Bapak Ibu, ya pakai tandu. Kenapa? Karena bentuknya itu lembaran, gulungan, lempengan. Bapak Ibu kalau melihat Alkitab kita itu ada yang ditulis penulisan pada waktu itu ada ditulis di batu, di tanah liat, di perkamen itu dari kulit binatang, ya. Ada yang ditulis di logam. Tetapi Alkitab kita yang ditulis di dalam kertas papirus, kemudian perkamen, itu bentuknya gulungan berlembar-lembar, Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu benar-benar melalui perjalanan panjang hingga sampai hari ini terjadi buku Alkitab, dan hari ini menjadi pen begini. Itu sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ini perjuangan orang-orang Masoret yang begitu luar biasa, dan para penerjemah, penulis Alkitab yang bekerja keras, kemudian lahirlah Alkitab kita hari ini, Bapak Ibu. Dan lagi teks-teks yang lain. Ya. Ini Kodeks Samaritan Pentateuch. Next lagi. Nah, ini salah satu dokumen laut mati yang sering disimpan-simpankan oleh orang-orang di luar negeri sana. Dia mengatakan, kitab dokumen laut mati itu isinya itu bukan kitab Yesaya. Mereka mengatakan bahwa isinya itu kitab mereka. Kita punya dokumennya bahwa benar bahwa laut mati ini berisi Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Jadi ini adalah dokumen laut mati, Bapak Ibu. Bisa next lagi bentuk gentongnya itu. Ini gentongnya, Bapak Ibu. Ini gentong ini, Bapak Ibu, itu menyimpan rekaman manuskrip yang tadi, Bapak Ibu. Termasuk di Gua Qumran. Di Gua Qumran itu juga ditemukan banyak sekali gulungan-gulungan kitab. Kenapa, Pak? Kok dimasukkan di dalam gulungan-gulungan? Karena pada waktu para murid, ya, orang-orang percaya itu belajar, mereka itu dikejar-kejar
supaya dokumen mereka itu tidak dibinasakan, mereka menyembunyikan dokumen-dokumen itu. Salah satu di Gua Kumran itu ketika ada seorang pengembala karena dombanya masuk di gua itu, kemudian dia nggak berani masuk kan, kemudian dia lempari dombanya itu dari luar. Tapi bunyi gitu, kenapa itu ya? Lempar lagi, gitu. Kemudian dia curiga di sini pengembala ini, kemudian dia masuk, dia menemukan ternyata banyak tabung-tabung. Nah, tabung-tabung itu sama dia, dipikir ini harta karun kan, sama dia dibawa keluar, dijual di pasar. Tahu bisa itu ya Pak ya, dijual di pasar. Kemudian ada seorang penerjemah Alkitab tahu loh, ini kan Alkitab perjanjian lama. Kemudian sama dia dibeli semua. Dan ini adalah salah satu dokumen yang ditemukan yang begitu kaya dan begitu lengkap Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukti bahwa Alkitab kita Bapak Ibu itu memiliki dokumen-dokumen yang tidak terbantahkan. Kemudian Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru kita juga memiliki dokumen-dokumen Bapak Ibu. Alkitab Perjanjian Baru kita itu yang paling lengkap itu adalah Kodeks Sinaiticus. Bisa tampilkan enggak? Kodeks Sinaiticus. Ya, ini dokumen Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Alkitab kita itu adalah kebenaran yang memiliki dokumen-dokumen lengkap. Ya. Kemudian Kodeks Vatikanus, lagi Pak. Ini dokumen Alkitab kita Perjanjian Baru. Bapak Ibu dan saya ini berbangga punya Alkitab yang tidak mistik. Oke? Alkitab kita bukan ditulis oleh satu orang, diterima oleh satu orang. Alkitab kita ditulis oleh kurang lebih 40 orang, dan mereka nulisnya sama. Dan karena Allah sang pemilik kehidupan, supaya rahasia kerajaannya itu tidak hilang, dengan berbagai cara dia memberi hikmat kepada bangsa Israel. Ditemukannya papirus, betul, dipergunakannya kulit binatang, sehingga dipilihlah orang-orang yang mencintai Tuhan, sehingga mereka itu boleh mempertahankan rahasia kerajaan Allah, gitu. Sampai hari ini terbukti bahwa Alkitab kita itu adalah kebenaran, di mana Allah masih memelihara rahasia kebenarannya itu. Makanya saya melihat kenapa ya bangsa Israel nggak punah-punah ya. Bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Dia kecil, tetapi dia satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyimpan rahasia kerajaan Allah. Saya masuk dalam yang terakhir ini. Oke, apa itu Masoret? Masoret itu adalah para ahli agama Yahudi, Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu yang nyusun, yang nyalin itu adalah tim Masoret. Masoret itu adalah para ahlinya orang Yahudi yang berusaha memurnikan atau mengkonsolidasikan, memperkuat agamanya, Bapak Ibu. Mereka berusaha untuk menentukan teks-teks yang tepat. Jadi mereka ini, tim Masoret ini, mereka itu benar-benar bekerja keras dan berhati-hati. Mereka menyalin, menyimpan, dan menyebarluaskan teks-teks Alkitab. Jadi Alkitab kita itu benar-benar Alkitab yang disalin, yang ditulis dengan ketelitian yang tinggi. Kalau catat, diperhatikan baik-baik, Alkitab kita itu disalin oleh orang-orang terpilih, ahli namanya. Dia ahli. Dia benar-benar menulis, menyalin dengan ketelitian, sehingga naskah-naskah yang sudah tersalin itu Bapak Ibu, mereka itu mencocokkan dengan yang disalin. Misalnya dia menyalin ini, tulisan ini, demikianlah genaplah nas Alkitab, begitu ya.
Dia menulis demikian genaplah nas Alkitab. Nanti salinannya Bapak Ibu disandingkan dia tahu jumlahnya. Itu kalau kurang satu kata aja langsung salinannya itu dimusnahkan. Jadi banget untuk perhatikan. Jadi mereka itu menyalin Alkitab kita itu dengan ketelitian. Seorang ahli jumlahnya berapa, sampai bukan hanya itu, sampai panjangnya itu diukur, Pak. Panjangnya kalimat itu diukur. Kenapa begitu, Pak? Supaya Alkitab yang dimiliki oleh orang Israel, bangsa Yahudi, itu menjadi kitab yang tidak dapat dituduh, dipalsukan atau diubah-ubah. Bapak Ibu bangga punya Alkitab? Halo? Bangga? Bangga. Bapak Ibu kalau hari ini punya Alkitab dipegang, itu yang nulis sampai matanya pakai kacamata tebel, ya. Kalau saya bisa bilang itu bisa bungkuk, ya Pak. Pekerjaannya itu nulis salin satu sampai jadi buku setebal itu. Kemudian hari ini sudah menjadi buku yang bagus, menjadi Android, menjadi Alkitab elektronik yang luar biasa. Sekarang bisa menjadi Alkitab suara. Kalau Bapak Ibu tidak baca, tidak tahu isinya, itu kalau saya bilang bukan kebajutan, nemen kebacut, gitu ya. Paham ya? Alkitab kita itu harus dipelajari. Di situ tersimpan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat seluruh pekerjaan Allah berperkara dengan manusia, semua tercatat di sini. Bapak Ibu menjadi orang yang mengerti hati Bapak itu dari Alkitab. Orang bisa menjadi radikal, menjadi cinta Tuhan itu dari Alkitab. Saya bisa menjadi seperti ini itu karena saya baca Alkitab. Itu saya bilang, ayolah 6 bulan selesai baca Alkitab. Tidak 6 bulan selesai. Kalau bisa setahun 2 kali baca Alkitab selesai. Gak bosan, Pak. Karena isinya firman. Karena isinya kebenaran. Kalau kita menoleh ke belakang beliau, ke belakang jauh, itu perjuangannya berat proses Alkitab itu. Jadi Alkitab kita itu bukan mitos yang sempurna kita baca enak. Enggak, itulah perjuangan yang panjang. Menyimpan dokumen-dokumen itu taruhannya nyawa loh ini. Nyawa taruhannya. Ya. Makanya kalau sampai saya dikatai Alkitab saya dipalsukan, saya marah. Dari mana kamu bilang kamu bisa dipalsukan? Bapak Ibu setuju ya? Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa Alkitab kita adalah kebenaran yang murni, Alkitab yang benar. Oke, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Tidak hanya pelajaran yang agak sulit ini, Bapak Ibu boleh dicerai dan Bapak Ibu boleh mengerti. Kita berganti.